Halo, perkenalkan nama saya Julius Joselom Karsba dengan NIM 1808430. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Olahraga, materi bab 3 terkait latihan keterampilan psikologis. Aspek keterampilan psikologis seperti keterampilan mengolah kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi, harus dilatih secara teratur sama seperti aspek teknik dan fisik. Metode dan keterampilan psikologis. Para pelatih memaknai keterampilan psikologis dalam pelatihan olahraga antara lain penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi, meditasi, self-talk, manajemen kecemasan. Keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus yang dapat dikembangkan untuk atlet dapat mencapai prestasi olahraga. Contohnya, motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lain. Selanjutnya ada mental imagery, salah satu metode teknik atau strategi psikologis. Misalnya metode penetapan tujuan dan latihan relaksasi dapat digunakan untuk meningkatkan penampilan olahraga dan keterampilan psikologis, seperti motivasi diri, kepercayaan diri, mengolah kecemasan, dan lain-lain. Dalam perkembangan psikologi olahraga, lebih bersifat khusus dengan pendekatan yang lebih holistik dan integralistik. Pendekatan psikologi olahraga yaitu PST atau Psychological Skill Training yang dikembangkan sebagai fondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan psikologis dan sebagai sebuah program latihan yang akan membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilannya. Yang kedua ada MST atau Mental Skill Training, merupakan penekanan pada upaya untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik dan dirancang agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya. Efektivitas program PST atau Psychological Skill Training memberikan pengaruh pada pemula olahraga dan juga membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki pengendalian perhatian, dan meningkatkan afirmasi diri. Sasaran akhir dari Psychological Skill Training atau PST adalah Self-Regulation Learning atau SRL, pengelolaan diri dalam diri yang berpengaruh. Terhadap SRL, aspek diri, perilaku, dan lingkungan. Self-regulation learning disimpulkan merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan motivasi dan perilaku. Model, struktur, faktor. Halo, perkenalkan nama saya Julius Joselom Karsba dengan NIM 1808430. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Psikologi Olahraga bab 3 materi latihan keterampilan psikologis. Aspek keterampilan psikologis seperti keterampilan mengolah kecemasan, memfokuskan perhatian, meningkatkan kepercayaan diri, dan motivasi harus dilatih secara teratur sama seperti aspek teknik dan fisik. Metode dan keterampilan psikologis. Para pelatih memaknai keterampilan psikologis dalam pelatihan olahraga antara lain penetapan tujuan, visualisasi, relaksasi, meditasi, self-talk, manajemen kecemasan. Keterampilan psikologis berkenaan dengan karakteristik bawaan sekaligus yang dapat dikembangkan untuk atlet dapat mencapai prestasi olahraga. Contohnya, motivasi, kepercayaan diri, kecemasan, agresivitas, dan lain-lain. Mental imagery salah satu metode, teknik, atau strategi psikologis.
Misalnya, metode penetapan tujuan dan latihan relaksasi dapat digunakan meningkatkan penampilan olahraga dan keterampilan psikologis, seperti motivasi diri, kepercayaan diri, mengolah kecemasan, dan lain-lain. Dalam perkembangan psikologi olahraga lebih bersifat khusus dengan pendekatan yang lebih holistik dan integralistik. Dengan pendekatan PST atau Psychological Skill Training yang dikembangkan sebagai fondasi ilmiah untuk mengembangkan keterampilan-keterampilan psikologis dan sebagai sebuah program latihan yang akan membantu atlet dan pelatih untuk mengembangkan keterampilan. Yang kedua ada pendekatan MST atau Mental Skill Training. Mental Skill Training ini menekankan pada upaya untuk meningkatkan aspek psikologis dari gerakan fisik dan dirancang agar atlet berlatih lebih banyak tentang kehidupan mentalnya. Selanjutnya, efektivitas program PST memberikan pengaruh pada pemula olahraga dan juga membantu mengurangi kecemasan, memperbaiki pengendalian perhatian, dan meningkatkan afirmasi diri. Sasaran akhir dari Psychological Skill Training atau PST adalah Self-Regulation Learning atau SRL, pengelolaan diri dalam diri yang berpengaruh. SRL yaitu aspek diri, perilaku, dan lingkungan. SRL disimpulkan merupakan suatu kegiatan belajar atau berlatih yang melibatkan motivasi dan perilaku. Selanjutnya, model struktur faktor SRL atau Self-Regulation Learning. Self-Regulation Learning merupakan strategi regulasi diri dalam belajar. SRL merupakan rencana tindakan apa yang terjadi dalam proses pembelajaran dan melibatkan motivasi dan perilaku. Kemudian pengukuran, ada 3 tahapan program PST atau Psychological Skill Training. Tahapan pertama yaitu tahapan pendidikan, tahapan kedua penguasaan diri, dan tahapan ketiga yaitu latihan. Tahapan pendidikan yaitu memahamkan atlet pentingnya Psychological Skill Training. Kemudian yang kedua, penguasaan diri yaitu memfokuskan strategi atau teknik untuk mempelajari berbagai keterampilan psikologis. Yang ketiga, tahapan latihan yaitu mengoptimalkan keterampilan melalui pembebanan belajar atau mengajar atau melatih atlet ke situasi sebenarnya dalam pertandingan yang sesungguhnya. Sekian presentasi bab ketiga dari saya. Terima kasih.